Kamu mau nggak punya bisnis sampingan yang bisa ngasilin 50 juta per bulan? Bayangin, bisnis sampingan. Ini saya nggak ngomongin MLM ya, ini bukan MLM, bukan judol, bukan. Saya nggak ngomongin kayak gitu, ini real bisnis. Jadi, saya kemarin ketemu orang, dan dia cerita, dia punya 2 job sebetulnya. Jadi ada job utamanya dia kerja di sebuah perusahaan sebagai admin di sebuah perusahaan multinasional yang cukup besar, tapi dia admin. Gajinya lumayan, UMR, sekitar 5 jutaan, oke? Nah, tapi ternyata di samping itu dia juga punya second job. Jadi pekerjaan sampingan, oke? Pekerjaan sampingannya itu cuma dia kerjakan di weekend doang. Cuma 2 hari dalam seminggu. Jadi Senin sampai Jumat dia kerja di pekerjaan utamanya dia sebagai seorang karyawan, sebagai seorang admin dengan gaji 5 juta per bulan. Ini dia yang cerita ya, bukan saya. Lalu kemudian Sabtu Minggu dia punya job sampingan yang menghasilkan 50 juta. Nah, mungkin kamu mikir nih, ya ini mah kocak, kalau misalnya punya job sampingan 50 juta ngapain dipertahanin ini yang job adminnya? Saya akan jelasin. Oke, jadi gini. Dia job sampingannya dia itu adalah sebagai agent property. Kenapa agent property? Karena agent property ini versinya dia ya, adalah sebuah pekerjaan di mana dia bisa dapat income yang nggak terbatas. Maksudnya apa nggak terbatas? Sekarang gini, misalnya sebagai agent property dapat komisi 2% per transaksi misalnya. Artinya kalau dia jualan satu properti, sebulan jualan satu properti yang nilainya 1 miliar, dia bawa pulang berapa ya? 20 juta. 2% dari 1 miliar adalah 20 juta. Nah, itu kalau propertinya 1 miliar. Gimana kalau propertinya 2,5 miliar? Bawa pulangnya udah 50 juta. Makanya ketika dia bilang 50 juta sebagai agent properti, buat saya make sense, pakai banget. Nah, ini yang menarik. Jadi, si agent properti ini ngobrol sama saya. Lalu kemudian saya tanya pertanyaan yang mungkin kamu tadi udah mikirin. Lah kalau dia udah punya job 50 juta, ngapain dia keep yang 5 jutanya ini? Nah, dia cerita. Dia jadi agent properti ini masih baru sebetulnya. Baru jalan 2 bulan. Dia pengen lihat kalau ini bisa jalan sustain selama 6 bulan, baru dia akan tinggalin job utamanya. Dan buat saya itu adalah jawaban yang sangat-sangat cerdas. Kebanyakan orang resign dari kantornya, mulai bisnis baru yang nggak tahu bakal sukses atau enggak. Oke? Sedangkan si orang ini, dia punya 2 jobs, 2 pekerjaan. Yang satu, yang dia udah geluti dari lama, jadi admin yang gajinya cuma 5 juta. Dan kemudian dia berpikir, dia pengen punya income lebih, di mana dia nggak dibayar berdasarkan waktu, tapi berdasarkan performance-nya dia. Dia melamarlah di agent property. Kenapa dia pilih agent property? Karena agent property bekerjanya boleh bebas. Ya suka-suka dia dong, kan dia dibayar dari komisi, dia kan nggak digaji. Ya dia nggak ke kantor nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau dia nggak closing ya dia nggak dapat apa-apa juga. Cengli kan, win-win kan semuanya. Nah, selain itu dia juga bilang, kenapa dia tertarik dengan agent property? Karena kebanyakan orang mau lihat properti itu biasanya weekend. Weekend orang lihat properti yang pasti juga lagi nggak kerja, makanya dia akhirnya bisa nemenin lihat propertinya, survei lapangan, dan akhirnya ketika dia suka, calon pembelinya suka, ya transaksi dia dapat komisi. Sesimpel itu. Nah, sedangkan banyak kemudian ini netizen yang nonton misalnya YouTube channel saya, ketika saya ajarkan gimana caranya supaya bisa naikin income, harus belajar invest dalam diri sendiri, langsung dibilangnya apa? Oh, itu mah motivasi doang. Itu mah doang, omong doang. Itu mah omon-omon. Waduh, susah ngomong tuh pada kayak gitu, karena ini adalah soal mindset. Nah, apalagi kalau saya udah bilang kata-kata mindset, wah itu biasanya tuh ada yang nge-DM saya. Udah jangan ngomongin mindset lagi, langsung tuh the point aja gimana caranya. Ketika saya tuh the point, begini loh caranya kamu biar sukses, kamu harus jago jualan. Belajar jualan adalah beli buku ini misalnya, saya tunjukin langsung komennya, ujung-ujungnya jualan buku. Bukan soal jualan bukunya. Ini adalah buku dimana ngajarin kamu supaya kamu jago jualan. Kamu punya jurus-jurus jualan dari buku ini.
Dan kenapa saya akhirnya bisa ketemu sama si orang ini? Karena dia juga salah satu pembeli buku saya. Dia pembeli buku saya, dia ngontak saya di Instagram. Kebetulan dia pas itu lagi ada di area kantor saya. Ya udahlah, kita ketemu aja, ngobrol-ngobrol. Toh dia juga pelanggan, seperti kita ngobrol-ngobrol. Ternyata insight-nya banyak banget. Dan yang saya tertarik adalah gini, kalau saya ngobrol sama agent properti, pasti kemudian saya tanya, orang yang beli propertimu yang kamu jual itu biasanya nempatin atau invest. Nah, si orang ini bilang, kebanyakan yang beli itu ada, at least yang nanya-nanya ya, itu adalah untuk diinvestasikan. Mungkin hanya 2 atau 3 dari 10 yang beli untuk ditempatin. Tapi kebanyakan 7-8 dari 10 itu beli properti untuk investasi. Jadi artinya kalau dia beli tanah ya didiemin aja, di rumah didiemin aja, atau kalau misalnya di apartemen ya buat didiemin aja, atau buat disewain kemudian. Nah, kemudian saya bilang sama dia, oke, kita bisa kolaborasi sebetulnya. Kita bisa kolaborasi. Maksudnya kolaborasi apa? Nah, ini bagian dari memberikan nilai tambah juga. Menarik nggak kalau misalnya gini, misalnya anggap aja kamu agent properti ya, lalu kemudian saya nawarin gini, perusahaan saya ini kan adalah manajemen properti, adalah operator hotel atau operator villa, operator apartemen, operator hotel, itu perusahaan saya. Kira-kira nilai tambah nggak kalau misalnya kamu ngejual properti kepada calon investor dan kamu juga menawarkan jasa untuk menyewakan secara harian? Secara harian. Kenapa secara harian ini menarik? Karena gini, biasanya orang-orang yang invest di properti, karena mereka juga punya kesibukan lain, punya core bisnis sendiri, punya bisnis-bisnis lainnya, akhirnya propertinya ini disewakannya bulanan. Kenapa? Biar gampang mengelolanya seperti itu. Makanya disewainnya bulanan. Padahal kalau misalnya dari bulanan dirubah jadi harian, income-nya naik 3 kali lipat. Sekali lagi, dari bulanan ke harian, income-nya naik 3 kali lipat. Seperti itu. Itulah menariknya. Nah, tapi kebanyakan orang nggak punya skill, nggak punya waktu untuk menyewakan harian. Makanya saya aja kerjasama. Udah, kamu sebagai agen properti, jualan properti tetap jalan, tapi tawarin ke calon pelangganmu, Pak, Bapak, atau Ibu, kalau misalnya nanti beli properti dari saya bisa bantu jualin harian. Saya bisa bantu operate harian. Pasti propertinya akan jauh lebih terawat dan di saat yang sama cuannya jauh lebih gede. Minimal 3 kali lipat dari kalau disewain secara bulanan. Saya ajarin skripnya kayak gitu dan mestinya itu jadi suatu nilai tambah yang luar biasa. Karena si calon pembeli pasti nanya, lah kalau misalnya kayak gini ntar saya ribet dong, saya repot harus ngawalin. Oh nggak usah repot, nggak usah ribet. Cukup beli propertinya lewat saya yang ngurus sisanya, Bapak atau Ibu setiap tanggal 2, tanggal 3 awal bulan nanti akan dapat dividen atau dapat hasil pengelolaan bulanannya, hasil pengelolaan hariannya setiap bulan. Dan setiap hari akan dapat laporan dari saya. Dia bilang kayak gitu. Nah, lalu siapa yang ngoperate? Ya saya. Saya, sekali lagi, perusahaan saya itu adalah operator hotel, adalah sebuah operator villa, operator apartemen. Jadi kalau kamu punya villa, punya apartemen, atau pengen invest di apartemen, pengen invest di villa, mau saya keluarin harian, itu bisa banget. Tinggal kontak saya aja, nanti kontak saya ada di description video ini. Bisa kontak saya, kita bisa ngobrol, kita bisa diskusi. Nah, balik lagi, kalau kamu pengen jadi seorang agent properti yang sukses, jago jualan, selain kamu punya nilai tambah, yaitu adalah mengelolain harian untuk pembelimu atau pelangganmu, kamu juga bisa belajar buku ini, 69 Strategi Marketing dan Branding. Nanti linknya juga ada di bawah kalau kamu mau beli buku ini. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat.